Halo rekan-rekan, welcome back to Investasi Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai pertarungan merek antara MS Glow dengan PS Glow. Tentu ini sedang berproses di pengadilan. Mungkin pun pada video ini ditayangkan itu sidang pertamanya belum dilakukan. Jadi pembahasan mengenai bagaimana proses itu terjadi, apa yang dipertahankan oleh para pihak, bagaimana putusan ini, nanti videonya akan kita cicil per persidangan-persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Tapi pada video kali ini kita akan membahas mengenai gugatan pembatalan merek. Jadi gugatan pembatalan merek itu dasar hukumnya adalah pasal 76 hingga pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kami dari Patenko.id dan Investo tidak membahas mengenai teori ataupun bicara mengenai dasar hukumnya, tapi lebih menjelaskan sesuatu yang sangat praktikal yang dilakukan oleh banyak orang dalam mempertahankan mereknya. Jika kita flashback sebelumnya, pada video-video sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana merek itu didaftarkan. Jadi mulai didaftarkan, dicari di PDKI merek mengenai potensi-potensi merek yang serupa, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif. Jadi didaftar, setelah daftar ada pengumuman merek, pemeriksaan substantif, kemudian persetujuan direktur dan didaftarkan. Nah, di antara itu nanti kalau memang pemeriksa merek menemukan merek tersebut ditolak berdasarkan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, atau paling sering pasal 21, istilahnya mereknya sama deh dengan merek yang telah terdaftar secara keseluruhan atau pada pokoknya. Nah, dilakukan usul penolakan dan kemudian kita lakukan tanggapan, ditolak lagi kita harus ke komisi banding, ditolak lagi ke pengadilan niaga, ditolak lagi di pengadilan niaga, maka kita melakukan kasasi. Itu secara singkat. Tetapi tadi kita membahas sedikit mengenai persamaan pada pokoknya. Jadi persamaan pada pokoknya ini kan merupakan unsur dominan ya. Unsur dominan itu baik itu mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi terhadap unsur-unsur dimaksud, termasuk cara baca fonetik. Ya, walaupun di banyak putusan pengadilan kita mengakui bahwa ada indikator-indikator lain yang dibentuk oleh majelis hakim dalam mendefinisikan persamaan pada pokoknya. Jadi bayangkan sebuah merek, misal sebuah merek perbankan, dia mau melakukan pendaftaran nih. Nah, dia melakukan pendaftaran pada kelas tertentu. Kalau jasa perbankan itu kan biasa di kelas 36. Kalau dia udah main digital banking segala macam berarti 36 plus kelas 9. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, secara tiba-tiba atau secara sudah terdaftar lebih dulu ada merek yang mungkin menyerupai persamaan pada pokoknya. Jadi mirip dengan kata-kata yang didaftarkan. Misalkan kalau Mandiri Livin tiba-tiba ada Livin apa gitu, ada Livin A dan B dan C yang didaftarkan juga di kelas 36, sehingga ini kan berpotensi untuk dilakukan usul penolakan atau bahasanya berpotensi untuk ditolak. Nah, apa yang harus dipertahankan? Nah, maka ada sebagian dari pelaku industri maupun pengusaha itu untuk membatalkan. Jadi dia kemudian karena menganggap mereknya itu berpotensi untuk dibatalkan, dia melakukan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar. Alasannya berbagai macam. Ada alasannya produknya tidak 3 tahun berturut-turut tidak ada di pasaran, atau bicara mengenai perizinan. Misal saya nih atas nama personal mendaftarkan di kelas 36 perbankan, sedangkan bisnis saya bukan perbankan misalkan. Bukan perbankan digital juga, bukan perbankan online juga, tapi mendaftarkan di situ. Nah, hasilnya adalah penggugat itu menyatakan bahwa deskripsi merek di 36 yang saya daftarkan dan telah terdaftar itu nggak kepake dan kemudian beretikat buruk karena saya nggak punya izin perbankan yang dikeluarkan oleh OJK, sedangkan dia sebagai orang yang baru daftar, bank tersebut baru daftar, mempunyai argumentasi hukum yang cukup kuat dalam menjelaskan bahwa dia merupakan pihak yang memiliki izin OJK dalam menjalankan bisnis, tetapi sebagai pihak berkepentingan tidak bisa didaftarkan merek karena sudah ada merek yang terdaftar, merek penyangganya. Nah, itu hal-hal yang paling sederhana ya terjadi. Nah, kadang-kadang pada saat yang bersamaan ya kita tahu apa yang terjadi dengan Goto, dengan berbagai macam merek yang lainnya. Dia melakukan tindakan somasi, merek terdaftar itu melakukan tindakan somasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga serta pelaporan terhadap kepolisian.
Nah, bayangkan sebuah merek yang terdaftar dan dia mungkin secara deskripsi mereknya itu tidak punya produk yang diklaim. Contoh misalkan dia nggak punya produk perbankan, tapi dia ngomong soal perbankan gitu. Dia punya hak perbankan, dia lapor perbankan ke polisi atas tindak pidana pasal 100 karena bank ini belum terdaftar mereknya. Dan kemudian dia melakukan gugatan ke pengadilan niaga untuk pembatalan, untuk ganti rugi dan melakukan penyetopan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan atas merek dimaksud. Nah, karena hal yang demikian sering terjadi di masyarakat, di pelaku industri, maka kadang-kadang ketika dia melakukan somasi yang menurut orang yang dilakukan somasi itu menganggap bahwa ini ada intensi untuk memanipulasi atau intensi untuk mencari keuntungan ekonomi, maka dia akan melakukan upaya terlebih dahulu. Jadi si bank ini dengan segala macam sumber dayanya melakukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar. Nah, isinya berbagai macam argumentasi dengan harapan apa? Kalau merek ini di kelas ini kemudian dibatalkan, otomatis dia masih bisa lanjut gitu. Nah, apakah hal itu seluruhnya dikabulkan oleh majelis hakim? Tidak. Ini tergantung dari kuasa yang dituju oleh para pihak dalam mempertahankan haknya. Memang di banyak orang ketika bicara mengenai pembatalan terhadap merek ini, ada yang punya prinsip yang berbeda-beda karena ini sangat dinamis ya. Kalau di posisi orang yang mempertahankan merek yang digugat, tentu dia akan mati-matian bicara bahwa merek dia telah terdaftar. Nah, untuk merek yang belum terdaftar karena ada merek penyangga ini, tentu sampai deskripsi terhadap merek, izin terhadap produk-produk tertentu itu dihadirkan dalam persidangan. Kenapa? Karena nanti majelis punya pertimbangan tersendiri dalam melihat apakah ini memiliki etikat baik atau tidak gitu. Walaupun dia telah terdaftar, bukan tidak mungkin itu kemudian dibatalkan oleh majelis hakim. Nah, sehingga kalau ini dibatalkan, merek dia baru 2 bulan, artinya kan baru berita resmi merek baru diumumkan, belum pemeriksaan substantif. Nah, nantinya dia bisa langsung terdaftar karena merek penjangganya udah nggak ada lagi di kelas itu. Jadi ini pertarungan yang paling sering terjadi. Jadi persamaan pada pokoknya seperti yang kita sampaikan tadi itu punya tafsir yang sangat luas pada prakteknya, punya perdebatan yang sangat dalam pada prakteknya, dan bisa menghadirkan banyak ahli dalam menjelaskan perbedaan persamaan pada pokoknya tersebut, sehingga ini memiliki ruang interpretasi sendiri oleh majelis dalam melihat konteks persoalan dan mendudukkan hukum dari sebuah masalah tersebut. Jadi banyak orang yang bertarung untuk mempertahankan hak ekonomi dan mempertahankan brandnya dengan kekuatan pengadilan. Nah, nantinya di situ akan ada tarung para ahli dan kemudian pertarungan hukum yang mungkin ini sangat luar biasa karena masing-masing pihak akan mempertahankan itu, dan ada pembelajaran karena menurut kami persamaan pada pokoknya itu ada sesuatu yang sangat besar bisa digali. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada term yang menurut undang-undang bicara mengenai ini, dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang bicara mengenai similarity persamaan pada pokoknya dengan beberapa indikator-indikator. Jadi nanti di situ kalau majelis hakim kemudian yakin bahwa tidak terjadi persamaan pada pokoknya atau tidak terjadi persamaan pada pokoknya, maka putusan itu dikeluarkan. Jadi sekali lagi, sebelum itu terjadi masalah pada Anda, pastikan bahwa bisnis Anda yang sedang Anda kerjakan sekarang itu Anda daftarkan dulu mereknya. Jadi kalau itu terdaftar mereknya, atau ketika Anda launching produk, pastikan Anda melakukan konsultasi terhadap produk Anda. Bayangkan kalau itu Anda buat web mobile, itu merubah sebuah brand, nama dari web mobile itu membutuhkan investasi yang luar biasa, tidak segampang yang kita sampaikan langsung berubah karena bahasa-bahasa programmingnya sudah dibentuk, apalagi sudah menggunakan SEO dan segala macam untuk mengoptimalisasi website atau aplikasi Anda segala macam. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat mendalam. Jadi sebelum launching produk, pastikan Anda berkonsultasi dengan para konsultan agar Anda terhindari dari kerugian yang cukup dalam. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.